warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sahabat Bapak Haji yang lihat orang di belakang. Iya, jangan ada yang berdiri di depan orang, kasihan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bil kaf wa tanfar bil qurat wa tuqabil awaj wa tanal bil qasr hawatul wa yastaskal kaman kalmi wa ala alihi wasahbihi fi karamati wa naqsir kulli ma'ruf laka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sama orang karena ini dalam keadaan COVID. Kasihan protokol COVID. Satgas COVID. Sama orang Pak Satgas COVID dari nih Babin saya Binmas, maaf ya, tidak lama ini karena maaf ini berkerumun tidak boleh. Nah, apa namanya nih? Sebenarnya nggak boleh nih pakai masker semua. Kalau kita tidak pakai masker, saya pakai masker. Apapun. Nah, kalau kita pakai masker, saya aman, bisa sampaikan. Betul. Yang jelas, karena terlanjur begini saya minta tolong, jangan ada yang pegang mata, hidung dan mulut. Jangan ada yang pegang mata, hidung dan mulut. Kalau mau tunggu cuci tangan dulu baru pegang. Jangan ya, karena klaster ini penyebaran COVID. Ini mata, hidung, mulut. Oke? Kemudian nah. Kemudian nah. Awas kok, tunggu kita ikaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Rikana iya mate pasti ada nasami. Laki kumain pun laki nanu mate, masa air kumantara bulan buang. Nama apa ditawa? Betul. Anak mate tong, anak muda mate tong, toa kaya ini. Semua mati. Enemi gunana taksiyati supaya saling mengingatkan. Weh, lama aja ditawa. Lama aja ditawa. Mau dikit mati, betul tidak? Makanya sambayang kong. Jemaah, sekalipun kematian, kita tetap memuji Allah. Panggilannya almarhum, mandarinnya Haji Bahtiar. Dia yang untung. Haji Bahtiar berarti haji. Siapa yang haji, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Allahumma rzuqni. Siapa ini supaya ibu dibaca ini. Allahumma rzuqni. Ziaratul haramain. Ya Allah. Berikanlah rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Siapa yang mau naik ke tanah suci? Siapa yang mau pergi ke Masjidil Haram? Mau ki?
Pergi itu dulu di Baitur Rahman. Dan lanulah sampai yang jalan main Makkah. Kalau sini tidak datang. Ini yang dibagi-baginya dengan waktu. Di sini dulu utuh. Di sini dulu. Kalau di sini saya tidak datang, bagaimana mau ke sana? Apa pesawat kok? Nenek ya pabarantannya kok. Ya pabarantannya gitu. Betul-betul? Jemaah. Begini. Umur siapa nih? Kasih lolongin dong. Umur siapa nih? 70, 67, 60 ya, itu mah. Kita mau baru-baru 60 mau. Yang namanya ada orang mati, ceritakan kebaikannya, cari baiknya. Apa baiknya? 1, hak tahu. 2, umurnya 60 nih, jadi amam nih. Ikau belum tentu. Nanti lagi ya, umur saya kan baru berapa ya? Baru 46. Salungnya ke 60. Masih ada 14 tahun. Dikira 20 di sana. Insya Allah saya berdoa kepada Allah supaya saya diberi umur 120 tahun. Tapi masih ada 70 tahun kemudian pakai kaos di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Jemaah. Jadi kalau ada orang mati, ceritakan kebaikannya, cari nikmatnya, cari hikmahnya. Makanya pasak lagi. Nah yang kan kamar hati-hati kalau tubuhnya. Nah tubuh ini lepas atas siwa sembuku. Memang kalau saya ceramah banyak anak datang. Karena kira saya temannya. Kalau mama ada turunah. Saya juga supaya saya tahu jamnya. Karena saya masih ada ceramah lagi di Makassar. Iya. Ya sebelah di sana. Allah. Iya mau nih. Boleh lah mau nih. Sampai jam 12 mu. Jangan panjangnya. Jemaah. Nah. Apa yang mau diambil takziah? Kenapa kalian Ramadan takziah? Kenapa? Nah, kenapa? Nggak tahu. Supaya dipasak di keluarga anak dulu. Sabar itu. Ceritakan kebaikannya Pak. Bagi tahun 60 banyak orang nggak cukup 60 mati. Iya, ini tahun 60. Ada anaknya? Berapa? 3. Nomor 1. Pantasan halangi gitu. Yang kedua, yang mereka nih. Yang ketiga, Makassar. Jadi kalian tadi bagusnya rumahnya musola. Ini di mana? Di sebelah. Jadi maaf saya tidak bisa ke dalam. Habis ceramahnya langsung seperti ini. Kalau ada kue bungkus nih. Maksudnya di sini makan di sini. Kan tidak
tidak boleh ditolak makanan. Pemberian, terlalu sombong kita kalau kita tidak mau makan. Betul tidak? Kenapa yang orang tidak boleh makan di rumah orang mati? Kenapa yang telah orang mati jatuh makan? Memang tidak boleh dimakan di rumahnya orang mati. Karena rumahnya orang mati kuburan. Maka mau di kuburan? Ini rumahnya keluargana. Betul tidak? Ini pas sadakkan aku dulu. Sadakkan nih. Betul nih? Ada kue mau dibagi ke sebentar? Ada kue? Terima nih. Yang penting lunas tuh. Yang tidak boleh itu kalau disusahi. Kalau tidak mampu kok cendok kok. Semampu mau. Ini kebetulan saya ada di Makassar. Nah saya usah bisa. Saya itu di mulutku tidak ada kalau tidak kalau bisa aja. Nggak mau saya. Kapan Kak bisa ketemu sama kita semua? Kalau nasi geser kesana cekir kita kasih sendal satu dengan duduk sendal 2 jam ini kalau dia paksakan Cina. Ini kan siaran langsung. Kalau ceramah kan di TV tiap kuliah. Mau masak, mau jalan, aku kandre, jompain tuh. Tapi ini kan siaran langsung. Biar menggaya kuliah. Saya suka sekali mangga. Benar, buah paling kesukaan saya itu adalah mangga. Siapa yang berdoa ketika makan, berberkah makanan itu. Tapi siapa yang memuji makanan, malaikat mendoakan. Tidak boleh, apa ini? Kan remin barala. Anak-anak tidak boleh mencela makanan. Apa nak kasih orang tua mau terima ini? Bapak-bapak juga, apa nama masa istri kita makan nih? Hargai masakannya. Jangan mati ninjo. Memasak betul dia. Pergi di pasar bertengkar sama penjual ikan. Rapat. Tidak gampang itu. Puaslah dengan 3. Puaslah dengan makanan. Puaslah dengan rezeki. Dan yang ketiga, puaslah dengan pasangan hidup. Saya ini hampir 2 tahun menikah istri belum menikah. 2 tahun mundur ini. Kenapa? Karena masih banyak yang harus dibenahi. Anak-anak masih kecil-kecil kok. Banyak yang harus dibenahi. Apalagi yang namanya istri susah tergantikan. Tidak gampang itu. Kalau melanjutkan gampang ini. Mana istrinya mau? Jarang nih. Karena dipanggil di mami apa harus cerita duduk. Kira-kira kita istrinya. Jamaah pasangannya. Jamaah. Inilah gunanya tausiah. Untuk apa gunanya tausiah? Untuk mengingatkan akan kesabaran kepada keluarganya. Punya kematian orang marah-marah. Marah-marah. Kenapa dengan bikin kelompok di tangan yang gak kau jangan angkat tau yang di perang di pura air kinau ngalak tidak gampang itu. Kau kira orang mati itu mati lihat dia tampak nah sini kini
Ngeliat semua Ki. Apalagi baru malam kedua. Orang dulu itu pintar, punya niat pemate cara ngatur. 7 hari 7 malam asuh baca. Suruh baca 1 hari saja 3 kali suruh baca. Pagi, siang, malam. 2, 3. 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 3 kali tuh. Baca pagina. Nasi pagina di kali basahnya. Kalau hari namanya Tangalona. Kalau malam Tangalona 3 kali. Pati na tole wala di mbak Pati mana kok. Pati tampak no. Jamaah. Ini 3 kali itu. Kenapa? Karena memang orang matian 7 hari 7 malam diperiksa dalam kubur. Ada orang kaya mati. Sebelum mati dia bilang begini, anak cucuku, kalau mati kan nanti usahakan setengahnya hartaku kasih kepada orang yang mau temani kau tinggal di kuburan selama 40 hari. Jangan kau kuburkan kak kalau tidak ada temani kak. Sekali mati, tidak dikuburkan. Kenapa? Ditunggu siapa tahu siapa yang bisa temani 40 hari dalam kubur. Kalau bisa 40 hari dalam kubur temani 40 hari, mau dikasih setengahnya hartanya orang kaya ini. Tidak ada yang mau mengaku. Tidak ada yang berani mau temani dalam kubur loh, bukan di atas kubur, di dalamnya kubur. Ada yang mengaku saya. Apa itu? Pak Boya kayu bakar. Apa kalau sama kasarnya? Kayu papalu. Ya kan saya orang Bugis Makassar dia sebenarnya. Tahu juga sih Bugis Makassar. Kan saya orang Bugis Makassar. Iya. Sama-sama orang begini orang. Apa gua? Apa yang terjadi? Nah kawan nih, ada tukang kayu itu yang cari kayu bakar. Nah nggak ditahukan, saya siap menemani 40 hari, berarti saya dapat setengah harta. Iya, dibuatkanlah kuburan besar. Di dalam kuburan itu disiapkan kamar, tempat tidur, makanan, tempat selama 40 hari untuk temani orang matian. Ditutup kuburannya, di dalam itu sekali datang bukan aku. Mau ditanya orang matian. Tunggu dulu, sebelum ditanya orang matian, kau dulu ditanya. Siapa kau? Tapi pada mana ya? Kalau begitu kau dulu ditanya. Pertanyaannya apa? Apa yang kau bawa itu? Pangkulu. Pangkulu ini, hartanya cuma 1 pangkulu. Pangkulu ini. Kasih asik dulu. Pangkulu ini, hartanya cuma 1 pangkulu. Apa itu? Pangkulu. Dari mana kau beli? Dari pasar. Uang apa kau pakai? Itu yang tanya. Selama 40 hari pangkulu terus ditanyakan. Sekalinya pas 40 hari dibuka di kuburan, Anda dapat setengah harta orang kaya. Ambil suami mau tidak banyak nih. Ini saya pangkulu ini 40 terus 40-an tanya. Hati-hati yang punya harta. Ini baju akan ditanya. Baju apa ini? Baju Trans TV. Iya. Dan terus pakai syuting di Trans. Setiap kali Jumat dikasih 8. Hari Senin dikembalikan. Kalau sudah kepada saya, paling menginginkan berkulit untuk kembali lagi ke Jakarta terus kembali. Ini kan ditanya. Hati-hati kok punya neto mate, selesaikan utangnya. Jangan berutang. Apalagi cicil daster 40 bulan.
10 bulan di kamar ini. Alah, 10 bulan. Hah? Benar itu. Kecil kita kenal rumah. Jangan maki bagaya kalau tanya utangmu. Santai mako. Gayana. Tanya bagaya. Kalau itu pinjaman. Jangan maki bagaya. Hidup di dunia lama ate jadi. Apa di daerah kaci ji. Saya mau tanya, apa di bawah? Kaci. Itu kaci ada kantongnya? Nek kaskerna? Nek kancina? Mana mau kaya kok, tidak ada orang mati bawa televisi. Siapa tahu mau nonton Jodoh Akbar? Ya? Iya. Kita saja nonton. Karena sebelumnya itu saya nandini. Sebenarnya Jodoh Akbar Utara. Lalu sudah itu Mahabharata. Nontonnya televisi. Jamaah. Itu akan ditanya dari mana ke mana. 2, 3. Dari mana ke mana? Ya itu orang mati tidak mau tanya. Jadikan peninggalan buat anak cucunya. Jadikan buat keluarga ahli warisnya. 3 anaknya. Kemana rumahnya almarhum? Belakang. Kita nanti ya, belakang keluar dari Jawa. Begitu. Bagi 3. Hah? Bagi 1. Begitu yang ada di sana. Dia mau kok beser gara-gara harta. Ditinggalkan ji. Betul tidak? Menangnya tomate, bayarkan utangnya. Bayarkan nasarnya. Tahu nasar? Tahu nasar? Betul tidak nasar kan? Tinjak-tinjak nah. Dia mau ketinjaki. Itu orang dulu kalau orang mati, napotongkan kambing. Kenapa? Siapa tahu ada tinjakan belum lunas. Siapa tahu kena perjakekai tapi cakdi. Suara apa itu? Suara apa? Suara apa? Maaf, itu suara saya. Ini orang dulu cara dengan jo, cara dengan kekuatan ulama dulu itu cerdas sekali. Kalau mau pasang baku, embel baku to, robi baku to, uang baku to, baku to. Apa artinya? Seberapa besar cintamu sama Nabi? Itu. Dia orang dulu, kalau orang mati nakasih pisau di atas perutnya atau bantal. Kalau bermalam orang mati ya, supaya tak tindis perutnya, supaya besok gampang dimandikan, dikasih keluar kotoran ini. Itu maksudnya. Kalau ada orang mati dikasih dupa, supaya apa? Bau dupa dicium bukan bau mayat. Karena bau mayat itu menusuk hidung. Pak kasih hidungnya, kalau mencium bau mayat, maka dikasih dupa, berarti bau dupa mencium. Pintarnya orang dulu. Nah bacakan makanannya, nasi paginya, siangnya, malamnya. Kenapa? Supaya pada saat diperiksa di kubur, lagi didoakan. Hebatnya orang dulu. Kalau suruh baca untinya nak cuci, baru pasang begini toh. Baru langsungnya untian. Kenapa langsungnya untian? Supaya dia mau baca itu nama lupa untian. Jadi punanya unti. Mereka ni sunnah. Jangan lupa ni Allah. Unti mereka ada. Dikasih kelapa di atas kuburan,
Baru dibelah dua itu kelapa iya. Ya, amin darma. Belah dua, dikasih air kelapa di atas kuburan, baru kelapanya di atas kuburan. Supaya apa? Kalau niat babi dia apa nama? Tidak nagali itu kuburan karena ada air kelapanya. Jadi kelapanya dinamakan berperi. Itu maksudnya orang dulu. Ikokos sen bukan pasal kelapa iya. Dia jangan untung. Kenapa ada cara takziah? Kenapa? Supaya menghibur. Bahkan takziah itu man azab musibah kalau bisulajamu diberikan pahala yang serupa dengan itu. Siapa yang datang takziah? Jamaah. Siapa yang datang menghibur? Satu guru pahala untukmu. Sambayani tomatea, satu guru pahala untukmu. Antar itu mateo di kuburannya, satu guru pahala nugapa. Enjo pada satu guru, lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Besarnya pahalanya ini. Kalau ada yang tinggal di rumah tidak pergi takziah, rugi kok. Khusus muara ceramah. Rugi pak. Tenaga kepala takziah. Satu guru pahalanya ini. Saya juga kalau Ustadz bisa datang pak, yang penting saya bisa. Karena ini di luar, ya ini ku datang. Jam Makassar minta ya jam 11. Nah ini bukan nih. Dari mana? Pernah ada kesempatan dulu buat dia, tapi besok dulu. Saya tidak ada masalah. Jangan. Bisa minta tolong. Bisa minta tolong. Kalau ada orang mati datang lalu, walaupun ini fardu kifayah bukan fardu ain. Untuk fardu kifayah, seandainya fardu ain dosa semua yang tidak datang. Tapi karena fardu kifayah, artinya apa? Kalau tidak datang kok ini wakili. Kalau ada orang mati tidak ada orang datang satu orang pun di kampung itu, maka dosa ke satu kampung. Tapi karena ada yang wakili, sudah terwakili. Makanya maaf ya jamaah. Ini nanti orang mati ya, kalau mati nanti datang terima kasih. Makasih ya, waktu ku mati tasbih aku datang kok. Sekarang, jangan kok sekarang, mungkin terima kasih sekarang. Karena pahala itu tidak muat disimpan di bumi, disimpan di akhirat. Jadi sudah. Ini seandainya kita lihat pahalanya, dari tadi sore penuhi di sini. Ini lagi kayak yang terlambat berarti siapa berartinya? Dia mengenai ini yang melulu. Yang boleh terpanas. Takziah gunanya untuk siapa? Kalau keluarganya kan dihibur. Pesak lagi dong. Pesak lagi. Yang penting jangan susahin. Nah, karena Nabi mau kemana? Mau takziah di rumah Ja'far. Jangan kau makan di sana, nah? Kenapa dilarang makan? Karena orang miskin. Jangan kau makan di mana? Dia lagi tidak cukup. Kalau begitu, suatu ketika Nabi datang acara takziah. Yang takziah itu orang kaya, potong kambing. Nabi tidak makan. Ditanya Nabi, kenapa tidak makan ya Rasul? Karena ini kambingnya belum tidak bayar lah. Dia meluah. Yang tidak boleh kalau disusahi. Oke? Yang disusahi. Kalau bisa 3 hari saja tasya 3 hari. Kalau mampu 7 hari 7 hari. Kalau mampu 40 hari, tidak masalah. Harus seperti ini ya gitu repot. Saya ini sudah selesai tahu lah. Betul tidak? Saya ini persiapan 2 tahunnya almarhum istri saya. Persiapan. 2 tahun dia dari awal. 7 hari 7 malam orang mati diperiksa dalam kubur. Hari ke-8 motor ini ngasih dikabus anak-anak keluarga.
sampai 40-nya. 40 hari pamit nih. Hari 41-nya sampai 1 tahunnya menunggu di atas turun. 1 tahun masih ada datang siang akhirnya. 1 tahunnya tidak ada. Jangan lalu ikut siara kubur. Datangnya. Kalau di sini jera arena. Kalau orang Bugis buru. Tempat buru, tempatnya buru kan. Kalau jera tempatnya jar rame. Ya kan? Ini. Maaf ya. Dia rame ya. Ya di sana setengah 10 nih. Setengah jam cara main. Ini sampai jam 10 mana? Supaya saya kasih perjalanan dari sini ke sana bisa sampai jam 11. Kita paham itu? Karena saya tidak mau menzalimi orang. Saya juga tidak mau mengecewakan jamaah. Ya, baiklah. Ternyata ada tonkunannya takziah untuk kita. Ada ton takziah untuk keluarganya. Ada ton takziah untuk almarhum. Supaya apa? Semua yang hadir. Kalau ada orang mati, 80 orang berkata baik, selamat aku. Ini pasti orang baik. Orang baik? Tandanya banyak yang datang. Tidak gampang orang datang begini. Tunggu aja loh. Maaf ya. Gunanya takziah. Kalau kita doakan nih, karena gini, orang mati itu yang ditutup cuma usianya, namanya tutup usia. Umurnya tidak. Umur itu tidak ditutup, masih panjang umurnya, bukan panjang usia. Ibu Kartini usianya cuma 25 tahun, usianya meninggal ketika melahirkan. Waktu itu saya tidak hadir. Tapi sampai sekarang pahalanya mengalir terus. Setiap ada wanita yang bekerja dapat pahala Ibu Kartini. Karena dialah yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dulu wanita itu di dapur, di kasur, di sumur, di teras sekolah, turunnya di sekolah, wanita jambak kok, tapi Ibu Kartini yang memperjuangkan wanita sekolah. Itu Ibu Kartini. Kita kira-kira apa yang mau diperjuangkan? Para bosi. Saya itu tidak banyak ceramah para bosi. Kasihan orang bahasa saya. Kalau ini bos mimpin dari tadi bosi. Kata basi-basi. Baiklah, karena waktu saya mulai bicara main. Yang ditutup apanya? Usia. Umurnya? Masih panjang karena ada anaknya. Anak itu memperpanjang umur orang tua kebaikannya. Setiap mengaji dapat pahala. Setiap sembahyang dapat pahala. Semua kebaikan anaknya dapat pahala. Semua tanya, siapa namaku? Ustaz Maulana. Ustaz Maulana, bukan namaku itu. Maulana itu namanya bapakku. Alaiku nakbet uang makku. Kenapa Maulana? Supaya bapakku dapat pahala. Pamaten. Ini anak-anak kah? Anak-anak. Upawang ko na. Upawang mo yung makapagibay. Kalingarin memang. Yan lalo ko nurakan ito tuwan. Yan lalo ko nurakan. Hindi rin ka na balaw. Udah gitu. Kunci.
supaya panasnya tampang. Buka warnanya mau kusik. Oh ya. Jangan. Bisa minta tolong? Bisa minta tolong? Bisa minta tolong? Bisa minta tolong? Taat sama orang tua ta. Doakan orang tua ta. Kalau bukan kita doakan, siapa yang doakan? Masa orang lain? Itu lagi yang kita doakan orang tua, ada tadi orang tua kita. Anak-anak, siapa yang durhaka sama orang tuanya dipakaikan baju api. Itu siksanya anak durhaka itu anak dipakaikan baju api. Terbakarlah dia. Sudah terbakar, dicambuklah mulutnya dengan cambuk berduri-duri. Kenapa? Terbalik. Dan lalu kedua itu tuan, isis kon. Maaf di, dan gimana na? Berbuat baiklah kepada orang tua anda. Terima kasih banyak Pak, orang tua. Semua yang disajikan ini pahalanya untuk orang tua. Baik-baik anak-anak. Anak-anak, yang khususnya ketuanya, yang merokok. Siapa yang merokok, nabakar hak kandung paru-parunya. Paru-paru yang terbakar. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Narkoba. Siapa yang pakai narkoba, yang dibakar apa? Otak. Makanya narkoba itu termasuk khamar, merusak, menutup akal. Dan lalu narkoba, liu-liu tentu. Telerko, rusak akalmu. Kira-kira orang yang dikasih narkoba itu supaya rusak akalnya ada generasi tak? Supaya gampang dipetolo-tolo. Jago narkoba. Nah, umpama memang benar. Tidak ada warna narkoba kecuali penjara. Sama rehabilitasi apa? Rehabilitasi. Itu pun rehabilitasi hanya untuk supaya dia tidak ketergantungan. Apa lagi? Ya itu nih. Sama beda gigi kita. Jangan kena. Jangan kok. Saya nak kalau bilang 4 tidak ada yang minta uang. Karena ada tekniknya. Kasih memang sebelum itu. Kenapa minta? Akhirnya kasih. Baiklah, mulai bicara aku. Kita bahas tentang mati. Mati. 1, 2, 3. Mati. Apa itu mati? Mati, wafat, rajiun, kembali. Wafat sempurna. Kenapa sempurna? Karena di perut ibu sudah dipau memang nih. Sika tupai. Di perut ibu diberitahukan memang nih. Segini umurmu. Wafat di bawah memang nih 60 di umurmu. Sebelum lahir itu keluarga memang dicatat memang nih rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Sudah sama saya. Saya tidak tahu rezekiku apa. Dari tadi pagi saya jalan kemana-mana, tidak tahu rezekiku apa. Apa ku makan, apa ku minum, apakah ini rezekiku ya? Belum tentu. Karena belum dibuka. Itu pun dibuka belum tentu makan. Baru mau makan disuruh berceramah. Apakah aku makan ini? Belum
ibu-ibu itu kalau ada acara Rocky kena jawab. Pertama di tasnya. 5 hari baru mengingat. Berarti bukan rezekimu. Sudah mau anu leka mau diatur antu daleka. Siapa yang menyangka saya bisa ke sini? Saya juga di teleponnya kemarin jam 10 nah bisa ke sini. Dia minggu jadwalku. Bisa dia bergeser itu dia marah. Dia tuh langsung. Apalagi mana Nurbaya. Gimana pokoknya? Nurbaya. Adalah guru di sekolah. Alhamdulillah. Saya juga kasihan anak-anak sekolah pakai HP. Rusak mata anak-anak. Sama mata pencaharian. Jadi dibilang tuh, guru-guru mengajar mau kejam mau pakai HP. Suruhnya anak-anak tak lima datang ke rumah. Kemana guru tas 1 jambong. Sudah saya datang 5, 20 murid dia tak 5 kali 2 janji, 4 janji di rumah. Itu tidak. Daripada sekarang gimana? Assalamualaikum. Gue rasakan ini sesama guru ngajar. Itu 20 murid ngajar. Nasak barang. Kenapa nak? Saya jadi anaknya. Bukan gampang-gampang jadi guru. Saya saja anakku kan diskusi Jakarta. Di Jakarta International School. Di Jakarta Islam International School. Pakai laptop ya bahasa Inggris gimana. Jadi saya tidak mau ganggu, nanti emosi kan? Apalagi memang tidak paham bahasa Inggris. Aku yang pusing-pusing. Jika kau mau buang belajar, jamaah bisa minta tolong, bisa minta tolong belajar hari ini tentang kematian. Lama hati tahu. Sarah, kariu. Makanan aku, ale toyo. Ngari Sarah, ale bilaya. Kore gimana ya? Ale tinggi ya. Kalau tengah malam ada suara begitu nih? Ada suara begitu nih? Ada suara begitu? Berarti besok ada orang mati? Kebetulan lewat ji. Tapi siapa tahu? Kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah bertanya sama burung hantu. Nabi Sulaiman pernah tanya burung hantu, burung hantu, kenapa kok burung hantu, kenapa kok burung hantu, kalau lewat kok di atas rumah orang bunyi kok. Untuk mengingatkan akan kuburan. Enak untuk tidur di rumahmu, tidak menyiapkan kuburan. Kenapa burung hantu tidak makan buah, tapi makannya darah binatang, minumnya tidak minum itu, tidak makan buah. Karena katanya gara-gara buah manusia diusir dari surga. Burung hantu tidak makan buah itu daging,
Kenapa kemudian untuk mengingat Allah? Ya sebenarnya tidak kelihatan, termasuk anjing. Kenapa? Bersyukur saya diciptakan dari anjing daripada saya diciptakan orang yang tidak sholat lagi siksa di kuburan. Itu anjing kasih. Tidak boleh disembelih kambing yang menghadap ke atas. Kalau begitu karena anak kambing musuh ini digodong. Tidak boleh juga dipotong kambingnya suara begini. Kenapa? Mungkin yang boleh dipotong yang suaranya begini. Jamaah. Nah. Muka uang makin balik supaya diparesa kalenta. Itu kalau mau mati orang ada tandang. Ayo paresa kalenta. Pertama gosok. Kalau masih bunyi belum. Kalau tidak bunyi tidak lama. Bunyi. Kalau tidak bunyi motor remok. Yang kedua naikkan lidah ke langit-langit. Kalau gele-gele ini tidak ber. Udah gele-gele ini tidak. Kalau tidak mana gele-gele ini. Pasti ada gele-gele ini. Kalau saya tutup dulu. Pakai masker pernah gele-gele. Baiklah, karena waktu ini kamu nggak boleh lama-lama, ini pandemi. Kenapa? Sudah boleh? Gini. Ada 4 pertanyaannya bukan nabi di kubur. Kan insya Allah kita masuk surga semua. Amin. Manusia itu insya Allah masuk surga semua. Cuma ada yang langsung masuk, ada yang mampir-mampir di neraka. Tergantung dari dosa. Puna tangkasako langsung masuk surga. Puna rahmasako disasako. Seperti itu baju. Kalau baju baru masih ada plastina masuk lemari. Tapi punya baju jaket disasat kurung. Semakin banyak kotoranmu, semakin susah kau dicuci. Begitu. Angkat di teleponmu. Orang yang tidak salat dihancurkan kepalanya. Orang yang berbohong dipotong lidahnya. Janganlah kembali-balik. 4 pertanyaan munkar nakir. Pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kenapa tidak sembahyang kembali? Saya mau tanya, di mana sembahyang? Di masjid. Isi. Yang kau di rumah anu? Belum tentu diterima kalau di rumah. Kalau di masjid nasami karena berjamaah tuh. Punatnya diterima sembahyang dia gimana? Punah imam tidak besar, dia mau nggak? Kalau dua-dua bermasalah, ada mereka yang ikut. Kalau di masjid, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau di rumah,
mana kita bayang? Di mana? Di masjid mana? Di masjid di mana nanti Maya aku disambayangi? Jangan kau cari masjid jauh-jauh. Kunang ada kau botol jauh-jauh. Di sini kok. Kunang ada usulnya di sini. Tidak pernah injak masjid. Nanti masuk masjid kalau mati. Ceritanya. Halo. Inna malam bil hawatim. Sungguh amal itu dilihat dari terahnya. Terus terang saya maaf ya, saya belum tentu. Tapi kita harus menghargai orang semua, betul tidak? Ini nanti lihat, bisa jadi ini jadi bupati, jadi camat. Kalau camat ngasalnya, lemah. Siapa tahu ini jadi RT atau RW. Kita tidak tahu. Jangan dipandang enteng orang. Bukan pahala kasih masuk surga orang, bukan amal, tapi pakam masih enak karena nggak tahu. Saya tadi duduk di sini, masya Allah. Ini, ya Allah. Ditanya tadi, berapa kamu? Saya akan puaskan mereka semua. Nah, gimana ya? Dari tadi pertama kaceram mau banyak, nah HP nangis. Sekarang hampir bisa 1 jam, turun semuanya pilih. Aku dicas nah. Tahu saya kalau aku cas nggak kita apa ya? Lobik kamu suri. Gini, saya sampaikan bagi kalian, minta maaf kak, itu dicabut nyawanya. Itu sebelum 40 hari sebelum matinya orang jatuhnya mengambil daunnya. Dia sudah baca mereka mau pada itu. Cini-cini 39 hari malam. Besok datang lagi 30 hari malam. Di setiap hari datang lagi. Wih lupa di sana dulu. Dia lagi mudah-mudahan sadar. Mau sih apa? Kayak ada suara-suara gimana? Kipas. Telepon menjadi di Makassar.